Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA kelas 9. Materi kita masih seperti materi yang kemarin, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup, lebih khusus lagi kita akan membicarakan tentang persilangan monohibrida dan dihibrida. Persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida pada hukum Mendel. Gregor Johann Mendel adalah bapak genetika modern. Beliaulah yang berjasa dalam ilmu tentang persilangan baik monohibrida maupun dihibrida. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel yang pertama dan hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang pertama mengatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mendel yang kedua mengatakan bahwa setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Istilah-istilah dalam persilangan yang harus kalian pahami antara lain yaitu parental, itu artinya induk atau orang tua, gamet, sel kelamin, filial, keturunan atau anak, genotip adalah sifat yang ada pada makhluk hidup tetapi tidak bisa dilihat. Yang kedua, yang terakhir adalah fenotip, adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa diindera. Persilangan monohibrida adalah perkawinan dua individu baru dengan satu sifat beda yang menyolok. Individu yang satu bersifat A, individu yang satunya bersifat B. Mendel melakukan persilangan monohibrida dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi penuh atau muncul secara penuh, dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Contoh soal monohibrida dengan kasus dominansi penuh. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Seluruh keturunan F1-nya berbunga merah. Jika F1 disilangkan dengan F1, bagaimana rasio genotip maupun fenotip pada F2-nya? Berikut cara menyelesaikannya. Monohibrida dengan kasus dominansi penuh. P1 atau induk yang pertama, fenotip mawar merah induk jantan dan mawar putih adalah induk betina. Genotip induk jantan M besar, genotip induk betina M kecil. Gamet jantan M besar, gamet betina M kecil. Pada peristiwa pembuahan atau perkawinan, bertemulah gamet jantan dengan gamet betina dan terbentuklah individu baru yang bergenotip M besar, M kecil. Fenotipnya adalah merah. Ini berarti merah dominan, putihnya resesif.
Ada gen warna putih tapi tidak kelihatan. Putihnya kalah atau tertutupi oleh gen warna merah. Inilah yang dimaksud dengan dominansi penuh. Bagaimana jika F1 disilangkan dengan F1? F1 menjadi induk yang kedua. Induk yang kedua atau P2, induk jantannya F1, induk betina juga F1. Fenotipnya sama, merah, induk betina juga merah. Genotipnya juga sama, induk jantan M besar M kecil, induk betina M besar M kecil. Gamet yang terbentuk M besar dan M kecil. Demikian juga pada gamet betina terbentuk gamet M besar dan M kecil. Sehingga untuk menentukan F2-nya kita buat papan Punnett atau papan catur sebagai berikut. Gamet jantan kita taruh pada sisi yang sebelah kiri, gamet betina kita taruh di sisi sebelah atas. Gamet betina dan gamet jantan bertemu pada kotak nomor 1, M besar, M besar. Fenotipnya merah. Kotak nomor 2, M besar, M kecil. Fenotipnya merah. Kotak nomor 3, M besar, M kecil, fenotipnya merah. Sedangkan kotak nomor 4, M kecil, fenotipnya putih. Perbandingan atau rasio fenotip bisa kita cari dengan cara menghitung berapa fenotip yang berwarna merah dan berapa yang berwarna putih. Diketahui merahnya ada 3, putihnya ada 1, sehingga rasio genotipnya merah dibanding putih 3:1. Sedangkan genotip, untuk rasio genotip kita lihat M besar M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1, sehingga rasio genotipnya M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1:2:1. Monohibrida pada kasus dominansi tidak penuh atau intermediate. Beda dengan yang tadi yang kita bicarakan. Kalau yang tadi adalah monohibrida dengan kasus dominansi penuh. Sekarang monohibrida dengan kasus dominansi tidak penuh. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Seluruh keturunan F1-nya berwarna merah muda. Jika F1 disilangkan dengan F1, bagaimana perbandingan atau rasio genotip maupun fenotip pada F2-nya? Perlu diketahui, dominansi tidak penuh artinya di sini merah dan putih tidak ada yang dominan ataupun resesif, sehingga menghasilkan keturunan intermediate atau perpaduan. Berikut cara untuk menyelesaikan monohibrida dominansi tidak. Persilangan monohibrida dominansi tidak penuh atau intermediate adalah sebagai berikut. P1 fenotipnya mawar berwarna merah dengan mawar berwarna putih. Genotipnya M besar, satunya M kecil.
Gamet yang terbentuk untuk gamet jantan M besar, gamet betina M kecil. Melalui peristiwa pembuahan, M besar bergabung dengan M kecil, terbentuklah individu baru atau F1 keturunan pertama dengan genotip M besar M kecil, di mana fenotipnya adalah merah muda. Kenapa merah muda? Di sini dikatakan dominansi tidak penuh, sehingga merah tetap muncul, putih juga tetap muncul, sehingga warna perpaduan itu memunculkan warna baru, yaitu merah muda. Merah dan putih tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Keturunannya mewarisi dua-duanya. Merahnya muncul, putihnya juga. Bagaimana jika F1 disilangkan dengan F1? F1-nya menjadi induk yang kedua. Satunya induk jantan, satunya induk betina. Fenotipnya induk jantan merah muda, induk betina merah muda. Genotipnya induk jantan M besar M kecil, induk betina juga M besar M kecil. Gamet yang terbentuk pada individu jantan yaitu M besar dan M kecil, pada induk yang betina M besar dan M kecil. Sehingga untuk menentukan F2-nya seperti tadi, kita buat papan punet atau papan catur. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 4 kotak hasil persilangan pada F2, di mana kotak nomor 1 adalah M besar M besar, sini fenotipnya merah. Kotak nomor 3 dan nomor 2 itu perpaduan dari M besar dan M kecil, di mana fenotipnya merah muda. Sedangkan kotak nomor 4 M kecil fenotipnya putih. Jadi perbandingan fenotip atau rasio fenotipnya pada F2 bisa ditulis merah dibanding merah muda dibanding putih sama dengan 1:2:1. Sedangkan perbandingan genotipnya kita melihat M besar 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1, sehingga perbandingan genotipnya M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1:2:1. Sehingga kita lihat perbedaan dengan dominansi penuh tadi. Monohibrida dominansi penuh untuk rasio fenotipnya 3:1, rasio genotipnya 1:2:1. Tetapi untuk dominansi tidak penuh, baik rasio fenotip maupun genotip sama, yaitu 1:2:1. Persilangan yang berikutnya yaitu persilangan dengan 2 sifat beda yang dikenal dengan dihibrida. Di itu artinya 2. Hukum Mendel 2 mengatakan bahwa setiap gen atau sifat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat yang lain. Sehingga hukum Mendel 2 ini dikenal dengan hukum asortasi, hukum berpasangan atau penggabungan secara bebas.
Contoh pada persilangan dihibrida, persilangan dengan dua sifat beda sebagai berikut. Mangga besar manis disilangkan dengan mangga kecil masam. Keturunan pertamanya semua besar manis. Jadi sekali lagi, menyilangkan individu dengan dua sifat beda. Di sini sifat yang berbeda yaitu satu, sifat tentang ukuran buah. Yang kedua, sifat tentang rasa buah. Jadi akan diturunkan kepada keturunannya itu dua sifat tentang ukuran buah dan tentang rasa buah. Ternyata pada F1-nya semua wujudnya besar, rasanya manis. Jika F1 disilangkan dengan F1, tentukan rasio atau perbandingan fenotip F2-nya. Perlu diingat atau diketahui, F1-nya semua besar dan rasanya manis. Berarti sifat dominan yang ada di sini adalah besar dan manis. Sedangkan kecil dan masam bersifat resesif atau kalah. Penyelesaian persilangan dihibrida. Induk pertama, fenotip jantan, besar manis, betina kecil masam. Genotipnya B besar, M besar, M besar. Yang betina B kecil, M kecil, M kecil. Gamet yang terbentuk pada individu jantan B besar, B kecil, individu betina B kecil, B kecil. F1-nya atau keturunan pertama merupakan peleburan antara gamet jantan B besar, M besar dengan gamet betina B kecil, M kecil. Bergabunglah menjadi individu baru dengan genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil, di mana fenotipnya adalah besar manis. Bagaimana jika F1 disilangkan dengan F1? F1 menjadi induk yang kedua. Mari kita kerjakan bersama-sama. Induk kedua, induk jantannya adalah F1. Induk betinanya F1. Fenotipnya besar manis, satunya juga besar manis. Genotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Induk betinanya juga B besar, B kecil, M besar, M kecil. Bagaimana gamet yang terbentuk? Seperti penjelasan petitik minggu kemarin, bagaimana mencari macam gamet. Gamet yang terbentuk ada 4 macam, baik pada individu jantan maupun individu betina, yaitu B besar, B M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ada 4 macam. Demikian juga pada individu yang betina. Untuk menentukan F2-nya, kita buat papan catur seperti tadi.
Nah, inilah papan catur pada dihibrida. Sisi atas adalah untuk tempatnya gamet jantan, sisi yang samping adalah untuk gamet betina. Hasil penggabungan dari gamet jantan dan betina, karena gametnya ada 4 macam yang jantan dan 4 macam yang betina, maka variasi pada keturunan F2-nya ada 16 macam. Nomor 1 ini adalah gabungan dari gamet jantan B besar M besar dari betinanya B besar M besar, tergabung menjadi satu membentuk individu baru. Kemungkinan yang pertama yaitu B besar M besar dengan fenotip besar manis. Kalau kita lihat dari 16 kotak ini, di sini sudah diberi warna yang sama betitik. Yang warnanya sama ini berarti fenotipnya sama. Kotak nomor 1 besar manis, 2 besar manis, 3 besar manis, dan seterusnya. Sedangkan kotak nomor 6 ini adalah besar masam, sama dengan kotak 8 dan 14. Kotak nomor 11 kecil manis, sama dengan kotak nomor 12 dan 15. Sedangkan kotak nomor 16 adalah kecil masam, hanya 1. Nah, inilah kalian harus bisa membuat sendiri, membuat papan catur, kemudian mengisi hasil persilangan itu nomor kotak nomor 1 sampai dengan kotak nomor 16. Hasil persilangan F2 pada dihibrida. Fenotip F2 sebagai berikut: besar manis 9, besar masam 3, kecil manis 3, kecil masam 1. Sehingga perbandingan atau rasio fenotip F2-nya adalah besar manis dibanding besar masam dibanding kecil manis dibanding kecil masam sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami tentang monohibrida dan dihibrida. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di kolom tugas. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan pergi jika tidak penting.